Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semua. Apa kabar kalian di sana? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai perencanaan disagregat dan agregat. Nah, untuk melanjutkannya, kita akan membahas tentang jadwal induk produksi, di mana kalian akan harus memahami beberapa pengertian yang ada di dalam jadwal induk produksi. Mari kita mulai. Jadwal induk produksi itu sendiri adalah suatu perencanaan lanjutan dari perencanaan agregat dan disagregat, di mana tercakup secara terperinci dan menyeluruh proses-proses suatu produk untuk menghasilkan produk akhir. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau jadwal induk produksi itu adalah merencanakan secara detail bagaimana proses pembuatan soto, mulai dari persiapan bahan bakunya, kemudian bagaimana kita meraciknya, merebus, menggoreng, sampai menyajikannya. Itulah yang disebut dengan penjadwalan induk produksi atau master production schedule. Sebelum kita masuk ke penjadwalan induk produksi yang secara terperinci, kita harus tahu dulu komponen-komponen apa yang dibutuhkan dan proses-proses apa yang ada pada suatu produk. Nah, kita akan membuat yang namanya struktur dalam bentuk bill of material. Apa itu bill of material? Bill of material itu sendiri adalah daftar kebutuhan yang harus kita penuhi hingga membuat suatu produk. Nah, di sana terdapat komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan untuk memproduksi satu buah unit produk. Nah, kita bahas kemarin adalah itemnya. Jadi bagaimana caranya kita membuat hard disk Seagate misalnya, atau hard disk Quantum. Mulai dari raw materialnya kita siapkan, berapa banyak jumlah raw material yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu hard disk tersebut. Bill of material itu sendiri terdiri dari informasi-informasi yang berisi tentang part number atau nomor dari raw material atau proses itu. Misalnya kalau produknya masih setengah jadi atau masih bentuk raw material, ada kodenya disebut dengan part number. Kemudian apa nama produknya atau apa nama raw materialnya, apa nama proses sub-assembly-nya. Kemudian berapa yang dibutuhkan ketika memproduksi satu unit produk item. Kemudian berapa lama proses waktunya, dan apakah produk atau material tersebut dibuat sendiri atau dibeli atau diproses oleh subkontrak. Nah, kalian bisa lihat ya pada tabel ini, inilah informasi yang dibutuhkan untuk membangun yang namanya bill of material. Bill of material inilah yang akan dibutuhkan pada saat kita ingin membangun yang namanya perencanaan jadwal induk produksi. Untuk membuat tabel tadi, maka kita harus memahami dulu seperti apa proses dari pembentukan satu produk item tersebut. Nah, untuk memudahkannya, kita membuat namanya struktur yang bisa berupa hierarki atau pohon, kemudian bisa berupa modular, bisa berupa inverter. Apa itu model-model dari bill of material yang saya jelaskan tadi? Yang pertama adalah struktur standar seperti hierarki atau pohon, di mana di sana tersusun mulai dari atas adalah pohon produk akhir, yang kedua adalah bagian tengah proses assembly-nya, dan yang terakhir adalah bahan bakunya. Jadi bisa diartikan bahwa struktur standar terjadi ketika produk akhir lebih sedikit dibandingkan proses assembly dan komponen lebih banyak daripada proses sub-assembly. Bisa sih kita lihat seperti ini ya. Yang kedua adalah struktur modular, di mana struktur modular ini terjadi ketika
Subassembly-nya sedikit dibandingkan produk, namun komponennya lebih banyak dibandingkan dengan subassembly. Nah, yang ketiga adalah struktur inverted. Struktur inverted ini terjadi ketika suatu produknya adalah produk tunggal, misalnya adalah minyak. Lalu yang kedua adalah besi. Minyak inilah yang akan kita ubah. Nah, ini adalah bill of material dengan menggunakan struktur inverted. Pada perkuliahan ini, pada penjadwalan induk produksi ini, kita akan menggunakan struktur standar, di mana ada hierarki di dalamnya. Mulai dari atas adalah produk akhir, yang kedua adalah proses-proses perakitan atau assembly, dan yang terakhir adalah bahan baku yang dibutuhkan. Nah, bagaimana caranya kita membuat yang namanya struktur standar pada bill of material? Struktur standar pada bill of material memiliki level-level. Level 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Level 0 adalah penanda itu adalah produk akhir. Dia tidak mempunyai pembentuk lain. Saya akan kasih contoh bagaimana caranya kita membuat bill of material untuk produk meja. Seperti gambar ini, bahwa di sini terdapat proses atau material-material apa yang dibutuhkan pada saat membuat meja. Pembuatan meja ini sendiri terdiri dari bagian-bagiannya, yaitu top, kemudian long rail, kemudian short rail, kemudian leg. Nah, kita bisa lihat pada gambar ini bahwa topnya terdiri dari 1, kemudian short railnya terdiri dari 2 penyangga pendek, kemudian long railnya terdiri dari 2 buah, dan kemudian terdiri dari 4 buah kaki. Bisa terlihat ya, jadi bagaimana kita menggambarkan sebuah produk utuh, kita harus tahu dulu produknya seperti apa, dan kita harus tahu dulu komponen-komponen apa yang ada di dalam suatu produk atau item tersebut. Kita bisa lihat pada gambar ini, level 0 itu sendiri adalah mejanya. Level 1 itu terdiri dari top, dan kemudian subassembly dari 3 bagian, short rail, long rail, dan leg. Jadi, 3 bagian itu disebut dengan leg assembly atau perakitan leg. Nah, kita bisa lihat ya, di sini terdiri dari berapa level kah? Terdiri dari level 0, level 1, dan level 2. Nah, kalian sudah begitu paham ya, bagaimana caranya membangun struktur dari bill of material. Tadi saya berikan contoh, strukturnya adalah meja. Sekarang saya akan memberikan latihan kepada kalian membuat struktur dari produk seperti ini. Inilah latihannya. Nah, bagaimana Anda membayangkan bill of material? Apa manfaatnya bill of material yang sudah Anda buat? Coba sekarang Anda pikirkan, apa sebenarnya fungsi dari bill of material itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa mau jawab? Iya, benar. Fungsi dari bill of material salah satunya adalah mengontrol komponen-komponen apa yang dibutuhkan, sehingga pada akhirnya kita akan mengetahui harga jual dari produk itu. Nah, karena bill of material berisi tentang daftar kebutuhan material-material yang kita perlukan, bill of material inilah kita bawa kepada jadwal induk produksi, di mana kita akan merencanakan kapan dibuat yang namanya leg assembly, kapan dibuat yang namanya top, dan bagaimana kita caranya merencanakan atau menjadwalkan produksi dari kaki, short rail, dan long rail. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai jadwal induk produksi. Kita sudah paham tentang bill of material, bagaimana caranya kita membangun jadwal induk produksi. Secara umum, jadwal induk produksi itu
berfungsi untuk menjadwalkan produksi dan pembelian material. Kemudian yang kedua, menjadi masukan data sebagai perencanaan sistem produksi secara menyeluruh. Jadi supaya kita tahu kapan kita merencanakan suatu produk untuk diproduksi. Kemudian kita akan tahu kebutuhan-kebutuhan material kita pada saat kita memproduksi dalam jumlah yang banyak. Itulah jadwal induk produksi. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita membangun jadwal induk produksi? Jadwal induk produksi dibangun untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen kita. Kita akan tahu berdasarkan dari peramalan, berdasarkan dari perencanaan agregat dan disagregat, lalu kita terjemahkan secara detail dalam bentuk jadwal induk produksi. Tujuan yang kedua adalah dari jadwal induk produksi kita juga akan tahu berapa banyak sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi suatu produk dalam jumlah tertentu. Berapa banyak mesin, orang, material yang kita gunakan, dan lingkungan-lingkungan lain yang mempengaruhinya. Yang ketiga, kita juga akan mengetahui jadwal pengiriman produk kita ke konsumen. Kita akan memberikan janji kepada konsumen kapan sebenarnya produk akhir kita akan kita kirimkan. Jadi kalau kita sudah merencanakan dari produk akhir, kemudian jalannya mundur sampai dengan raw material, kita akan tahu sebenarnya kita mampunya untuk mengirimkan itu kapan. Yang keempat adalah kita akan mengetahui efisiensi dari penjadwalan kita. Apakah dengan kita memproduksi 100 buah unit, kita akan membutuhkan berapa banyak orang, kita membutuhkan berapa banyak mesin, kita akan mengetahui seberapa besar efisiensi kita memproduksi 100, 200, dan lain-lain. Itulah tujuan dari kita membuat yang namanya penjadwalan induk produksi. Sebelum kita memasuki bagaimana caranya membuat jadwal induk produksi dan beberapa pengertian-pengertian dalam jadwal induk produksi, kita perlu tahu dulu tipe-tipe produksi yang ada dalam suatu perusahaan. Contohnya aja ketika makanan, elektronik itu tidak sama, bagaimana kita melakukan yang namanya persediaan. Nah, klasifikasi tipe produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah make to stock, MTS. Kemudian make to order, MTO. Kemudian assembly to order, ATO. Dan engineering to order, ETO. Yang pertama adalah make to stock. Make to stock ini adalah tipe dari produksi di mana persediaannya itu disimpan dalam bentuk produk akhir. Biasanya ini adalah produk-produk makanan dan minuman, makanan pokok dan minuman-minuman yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, jumlahnya sangat banyak, tetapi ini dibutuhkan setiap hari oleh konsumen. Yang kedua adalah make to order. Make to order ini adalah tipe dari produksi di mana persediaannya itu dalam bentuk bahan baku, raw material, di mana akan dibuat ketika konsumen akan menggunakannya. Contoh dari make to order adalah elektronika, yaitu misalnya komputer, laptop. Mereka akan membuat ketika ada konsumennya. Kemudian yang ketiga adalah assembly to order. Assembly to order adalah tipe dari produksi di mana persediaannya itu dalam bentuk assembly, sudah setengah jadi. Ketika kita akan membutuhkan, mereka akan memproduksi menjadi produk jadi. Nah, ini terjadi pada contohnya KFC, makanan-makanan cepat saji. Mereka sudah membuat bumbu-bumbunya, tinggal menjadikan sebagai ayam goreng. Dan yang terakhir itu adalah engineering to order. Engineering to order ini tidak ada persediaannya. Jadi ketika ada permintaan, mereka akan baru memesan bahan bakunya. Nah, tipe ini contohnya adalah kapal. Jumlahnya tidak banyak, tapi harganya sangat mahal. Ini disebut dengan engineering to order. Sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa jadwal induk produksi itu termasuk dari rentan waktu jangka pendek. Nah, rentan waktu jangka pendek ini dibagi-bagi. Ada proses assembly, ada proses fabrikasi, ada proses procurement, dan ada proses feasibility.
Nah, ada rentan terpanjang, jadi ada 4 proses tersebut. Ini adalah periode terpanjang ketika kita melakukan yang namanya Master Production Schedule. Nah, kita ketahui dari proses pembuatan bom, kita tahu bahwa di situ ada proses assembly-nya, ada proses procurement-nya, pembelian. Kemudian nanti ada suatu saat mungkin ada proses fabrikasi. Kita akan melihat periode terjauh mana yang memungkinkan terjadi pada Master Production Schedule. Disebut dengan planning horizon. Sudah mulai pusing ya dengan penjadwalan, apalagi penjadwalan induk produksi. Memang penjadwalan induk produksi lebih detail dibandingkan dengan perencanaan agregat dan disagregat. Nah, makanya kita harus lebih tahu dari peramalan, kemudian perencanaan disagregat, lalu masuklah ke penjadwalan induk produksi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang penjadwalan atau perencanaan agregat disagregat. Sekarang kita mau membahas tentang apa saja pengertian-pengertian yang diperlukan pada jadwal induk produksi. Di dalam jadwal induk produksi ada beberapa data yang harus kita perlukan. Pertama, data peramalan. Yang kedua, data persediaan. Ini penting. Dari situ kita akan tahu berapa banyak yang kita butuhkan, berapa banyak kuantiti produk yang masih ada di gudang. Sehingga kita akan mengetahui berapa lagi yang akan kita produksi. Di dalam jadwal induk produksi itu ada istilah Available to Promise, ATP. Available to Promise ini adalah perhitungan berapa banyak inventory yang ada di kita terhadap penjadwalan yang sudah kita punyai. Jadi perhitungannya adalah seperti ini. ATP sama dengan on hand dikurang dengan Master Production Schedule yang sudah ada, kemudian terhadap peramalan kita. Nah, saya beri contoh seperti ini. Di dalam ini bisa kalian lihat bahwa kita punya peramalan sejumlah ada di sini. Kemudian kita punya persediaannya berapa banyak, lalu berapa ATP-nya, Available to Promise. Artinya kita akan menjanjikan ke konsumen untuk diproduksi lagi. Kita punya permintaan atau peramalan berdasarkan peramalan itu sebanyak 100 misalnya. Kita punya stok on hand, namanya on hand ya, stok on hand, stok yang ada di tangan kita sebanyak 20. Jadi kita akan memiliki kemampuan untuk memproduksi lagi sebanyak 80. Jadi 100 dikurang 20 sama dengan 80. Itu adalah available to promise. Beberapa istilah-istilah lain yang ada di dalam jadwal induk produksi, Anda bisa lihat pada slide ini bahwa kita punya yang namanya persediaan, kemudian peramalan, kemudian lead time, kemudian ATP, dan nanti ada yang bicara tentang fence time. Nanti saya akan diskusikan di dalam perkuliahan kita terhadap beberapa pengertian yang lain dan kita akan aplikasikan pada pembuatan jadwal induk produksi. Nah, sampai di sini dulu saja pertemuan kita terkait dengan jadwal induk produksi. Kita akan berdiskusi langsung pada pertemuan online kita nanti. Saya berharap kalian tetap selalu semangat dalam perkuliahan ini dan selalu sehat di sana. Terima kasih.